Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari pertama Kang. Tapi ramainya di sana, kenapa gak di sini? Oh, iya. Panggil, ayo, ayo. Ini Taman Surga nih. Taman Surga. Raudhah di BSD. Iya kan Taman Surga. Dan kita, insya Allah yang dibahas juga ini Betul. menarik sekali. Dan ya. pembahasan ini insya Allah juga ada raudhah-raudhahnya. Iya, berbau-bau raudhah. Iya. Dan juga nanti ada hadiah, nyesel kalau nggak di sini. Betul. Sebelumnya mau ini dulu deh, bagi-bagi dulu deh. Bagi hadiah. Nih. Di sini ada yang udah pernah umroh. Satu. Ya, ini mau umroh bareng saya ini. Tadinya mau Ini jamaah hijrah nih. Satu, dua. Boleh. Oh langsung? Langsung deh. Kita mah yang main buat cepat aja. Ikhwan. Nih. Satu, dua. Ada yang udah pernah haji? Ada yang udah pernah haji? Haji? Ada yang udah pernah haji? Satu. Yang haji dapat yang ini deh, Oh ini spesial jamaah deh. hijrah, itu jamaah hijrah juga Silakan, tuh. Pak. Udah pernah haji Pak? Tahun berapa Pak? 2000? 2001? Berapa? Masya Allah. Udah pernah haji. Dari Umi. Nih haji. Haji. Ya Haj. Afan Pak. Bener, Pak. Tahun 2021, tahun 2001. 2000? 2001. Masya Allah. Ada yang udah daftar haji. Udah daftar haji. Berapa lama antrinya? Dikasih taunya. 18 tahun. Tahun. Sekarang umur 29, aman insya Allah. Masih enak. 8 tahun? 8 tahun. Dekat insya Allah. Yang 7 tahun? 7. 8 tahun? 5 tahun? Yang 5 tahun. ONH plus? Iya. Oh yang H plus? Silakan. Oh ini plus. ada. Yang reguler? Reguler. Silakan Pak. Gini Masya Allah. Depan. Umur berapa tuh? 32? Ini XL Pak ya. Aduh. Gak ada lagi nih hadiahnya nih. Satu lagi terakhir. Terakhir. Ini nih. Oh udah tadi. Minta hadiah lagi dong. Ada gak hadiah? Dari sponsor yang tadi tuh. Atau yang mau ngasih sponsor yang buat bagi-bagi silakan nih. Biasanya tuh bagi-bagi duit. Iya nih. Susah ya pakai tahu aja. Aduh. Satu lagi buat siapa tadi? Belum? Ini nih beliau. Oh oke silakan. Nge-gym juga nih kayak doi. Oh bener dong, luarin dong. Lagi gak ada real. Buat yang paling dekat kayaknya tadi. Paling dekat siapa yang umroh? Yang ini deh. Oh itu. Ada hadiah lagi. Yang ini deh. Yang paling muda udah pernah umroh. Gimana caranya tapi? Yang masih muda-muda. Udah pernah umroh. Udah. Usia berapa? 8 tahun. Udah umroh. Masya Allah. Sini deh. Kasih deh udah. Tadi ada ini. Oh ini ada tumbler ya. Kalau anak kecil dikasih duit, jangan nih kali ya Pak. Buat bapaknya nanti soalnya. Silakan. Lumayan buat duit parkir nih. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita ini akan ngebahas bersama guru kita. Ngomong-ngomong tadi tentang haji, Yes. dengan umroh, tapi spesifik ini masih ada. Masih ada. Oh nanti. Ya. Kirain tadi panitia ngasih ini snack box, ternyata bukan. Ya. Kita akan bersama guru kita, Ustadz Sufyan Baswedan. Kita ngebahas tentang rukun Islam, ya kan? Ya. Rukun Islam. Aduh, pengennya bawainnya kuis lagi nih. Rukun Islam yang keberapa? Ini ngomongin tentang haji tadi. Oh iya. Langsung dulu deh, kita bersama Ustadz dulu deh. Sampai nanti juga masih banyak kuisnya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada sponsor lagi yang bisa buat bagi-bagi. Silakan. Ya, kalau mau yang kirim sponsor. Tenan-tenan yang mau bagi-bagi di sini silakan. Silakan. Kita sangat welcome. Kita langsung saja bersama Ustadz Sufyan Baswedan. Kami persilakan Tafadhol Mashkuran Ustadz. Ya, Masya Allah. Seperti tadi kita bahas ya, kita tadi kan tentang Raudhah, taman-taman surga. Di sana insya Allah Raudhah di Madinah. Masih berhubungan dengan itu tadi umroh dan haji. Umroh dan haji ya. Ya apalagi sudah mulai mendekati. Ya, sebentar lagi gak kerasa kita udah memasukin puasa, abis itu gak kerasa lagi juga kita masuk. Dan ini memupuk motivasi ya Ustadz. Ya. Memupuk motivasi haji ini sebenarnya kan mulai seperti tadi umur 20 berapa? 8. Antri 18 tahun sekarang. Beliau sudah menabung untuk haji. Masya Allah ya. Dan ini 18 tahun lagi insya Allah estimasi.
Ini Estimasi. 8 tahun. Beliau Bapak 5 tahun lagi insya Allah. Haji ONH+. Masya Allah. Ini motivasi sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh harus bermotivasi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Barakallahu fikum. Tentunya yang memotivasi kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini adalah karena itu adalah rukun Islam. Yang namanya rukun itu seperti tiang yang menyangga. Kalau dia kurang satu, maka bangunan itu tidak akan sempurna. Ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul lamma faragha Ibrahim min bina'il bait qila lahu adzin fin nas. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam selesai membangun Baitullah, beliau diperintahkan untuk mengumumkan haji. Maka Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa ma yablughu sauti? Memang suara saya bisa sampai sejauh mana ya Allah? Saya mau teriak sampai mana suara saya? Qala adzin wa alayyal balagh. Cukup kau umumkan saja, aku nanti yang akan menyampaikannya ke seluruh penjuru dunia. Faqala Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja ilal baitil atiq fahujju. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk haji, mengunjungi Baitullah, maka berhajilah kalian. Fasami'ahu ma bainas sama'i wal ard. Suara ini ternyata gaungnya itu mengisi jarak antara langit dan bumi. Afala taraw an-nasa yaji'una min aqsal ardi yulabbun. Sekarang buktinya kita lihat orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang menyambut panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sahabat namanya Amr ibn al-As. Pernah dengar ya? Tapi yang belum pernah dengar? Kan barusan Ustadz sebut namanya. Ya, siapa namanya? Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu masuk Islam kira-kira pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum Fathu Makkah. Ketika beliau menyatakan diri masuk Islam, dan beliau ini masuk Islamnya bareng sama sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Ya, barengan masuk Islamnya. Beliau ingin berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menjulurkan tangannya, Amr menarik tangannya. Qabadha yadahu. Faqala lahu Nabi, "Ma laka ya Amr? Kenapa kau enggak jadi berjabat tangan denganku?" Qala ashtarit, saya mau syarat dulu ya Rasulullah. Saya punya syarat. Qala wa ma dzak? Apa syaratnya? Qala an yughfara li dzambi. Dosaku harus diampuni kalau aku berbaiat masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan 3 kunci terampuninya dosa-dosa. Qala ama alimta ya Amr annal islama yahdimu ma qablah? Tidakkah engkau mengetahui hai Amr bahwa masuk Islamnya seseorang itu akan menghancurkan dosa-dosa masa lampaunya, apapun dosa itu. Wa annal hijrata tahdimu ma qablaha, dan bahwasanya hijrahnya seseorang, beralihnya seseorang dari tanah tumpah darahnya yang dikuasai oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang tidak memberinya kebebasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, sehingga dia korbankan itu semua, dia pindah ke negeri lain hanya dalam rangka bisa mengabdikan dirinya kepada Allah. Itulah hijrah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hijrah itu akan menghancurkan dosa-dosa masa lalu? Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwasanya haji juga menghancurkan dosa-dosa yang lalu. Jadi ini yang harus jadi motivasi kita ini, saudara-saudara kita sekalian ya. Haji itu akan menghapus dosa-dosa.
Makanya dalam hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang menunaikan haji dan selama pelaksanaan ibadah haji dia tidak berbuat rafath. Rafath itu tindakan-tindakan yang seputar hubungan suami istri lah. Muqaddimahnya termasuk berhubungan suami istri tentunya sebelum tahallul tsani. Kalau sudah tahallul tsani sudah nggak apa-apa. Jadi sebelum tahallul tsani, setelah dia ihram, sebelum tahallul tsani, dia harus jauhi yang namanya rafath, jima dan muqaddimahnya. Walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa, nggak berbuat maksiat. Ini syaratnya ya. Maka apa yang didapat? Dia akan kembali bersih dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Ada bayi baru lahir bawa dosa, jamaah? Gak ada, bersih. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa bersihnya ini tidak berarti semua dosa termasuk dosa dengan sama manusia. Enggak, ini dosa yang khusus berhubungan dengan Allah saja. Karena hak manusia tetap urusannya berbeda lagi. Jadi itu yang harusnya menjadi motivasi kita. Ya. Ada satu hadis lagi, boleh enggak? Baik. Hadis ini jarang disampaikan. Kalau yang tadi itu sudah populer ya. Hadis ini bunyinya begini, thalathun fi dhamanillah. Ada 3 macam manusia yang dalam jaminannya Allah. Yang pertama, man kharaja min baitihi ila masjidin min masajidillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mendatangi salah satu masjidnya Allah. Yang kedua, wa man kharaja ghaziyan fi sabilillah. Dan orang yang berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalam jaminan Allah. Wa man kharaja hajja, dan orang yang berangkat haji. Jadi 3 orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu beberapa saja ya. Insya Allah nanti lebih lanjut bisa di lain kesempatan penjelasannya. Masya Allah, itu hadis-hadis yang segitu aja harusnya memotivasi ya. Ya, jangan ditunda lagi daftarnya. Oh iya benar. Sebisa mungkin. Jangan mau kalah dengan beliau nih, umur muda bisa mendaftarkan. Ya. Ini Ustadz, kadang-kadang juga kita ya, maksudnya ketika kita berhaji, kadang-kadang kita melihat lelahnya aja, mungkin kurang pahamnya kita terhadap hajinya ya. Nah, gimana sih motivasinya, berhubungan dengan motivasi tadi, gimana caranya supaya kita tuh termotivasi, supaya bisa menikmati haji itu bukan hanya sekedar lelah, terus kadang-kadang kita melakukan hal-hal, mungkin kadang-kadang kita belum paham gitu, jadi kadang-kadang ada kekhawatiran mau berangkat tapi belum ngerti segala macam gitu. Jadi gimana caranya supaya kita segera berhaji tapi juga bisa merasakan nikmatnya haji. Baik, ini pertanyaannya bagus banget. Tentunya ini akan kita jawab dengan mengetahui tujuan penciptaan kita dulu. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah itu artinya apa? Menundukkan diri kita, menghambakan diri kita. Orang Arab kalau ingin menyebutkan jalan yang beraspal yang mulus itu bahasa Arabnya tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad. Jalan yang sudah ditindih. Kita tahu ya proses pengaspalan bagaimana ya, ditindih oleh alat-alat berat itu sampai dia bisa halus, enak dilewatin. Sebelum itu dia akan terjal sekali. Artinya tidak akan kita ini menjadi hamba Allah yang luar biasa kecuali setelah kita ini mendapatkan perintah-perintah dan tugas-tugas. Kalau kita bisa tunaikan tugas-tugas ini, perintah-perintah ini, ya kita akan menjadi hamba Allah yang superior, yang sempurna. Oleh karena itu berangkat dari sini, buat apa kita capek di dunia kalau tidak dianggap ibadah? Buat apa kita keluar duit di dunia kalau tidak ada nilai ibadah? Ya, kalau seseorang itu hanya berpikir di dunia ini, bagaimana saya bisa tetap makan tiap hari? Saya tidak kehausan. Saya punya tempat bernaung. Bagaimana saya bisa berkembang biak, beranak keturunan?
Kalau dia hanya berpikir seperti ini di dunia, mohon maaf, apa yang membedakan dia dari binatang? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hakikat ini, jamaah sekalian. Ya. Qala Allah taala, "Wa mathalul ladzina kafaru innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari akhir itu, kesibukan mereka apa? Yatamatta'un, bersenang-senang saja. Dia lampiaskan syahwat perutnya, syahwat kemaluannya. Wa ya'kulun, makan-makan, kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan-hewan ternak. Tidak pernah berpikir, saya makan ini halal ataukah haram? Hak saya atau bukan yang saya makan? Saya bersenang-senang dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang salah? Tidak ada binatang berpikir seperti itu kan? Apa yang dipikirkan oleh seekor sapi setiap harinya, mohon maaf nih, dia cari rumput, dia cari air, ya, kemudian ketika dia muncul nafsu birahinya, dia cari betina, tidak pernah berpikir itu halal atau haram. Begitu kan? Kalau manusia hanya berpikir seperti itu, apa yang membedakan manusia dari binatang? Nah, yang membedakan manusia dari binatang adalah dia diatur oleh aturan-aturan dan dia ikut aturan-aturan itu. Hidupnya dia bukan hanya itu, tapi hidupnya dia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika dia capek tapi bernilai ibadah, dia berfungsi sebagaimana mestinya. Dia telah menjalankan perannya dia. Tujuan dia diciptakan di dunia ini. Ketika dia keluar duit, orang kafir pun juga keluar duit, sama. Ketika mereka beli makanan, mereka juga keluar duit. Ketika mereka kerja, mereka juga capek. Sama capek, jamaah sekalian. Namun tidak ada nilai ibadahnya sama sekali di sana. Dan dengan adanya iman ini, dengan adanya mengharap pahala Allah, uang yang kita keluarkan itu, pertama itu akan menjadikannya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Capeknya kita, capek yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang kepada Aisyah ketika melihat ibunda Aisyah kelelahan, "Al ajruki ala qadri nasabik." Pahalamu wahai Aisyah setara dengan capekmu. Ketika para sahabiat mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, orang-orang yang laki kok bisa berjihad ya Rasulullah? Kita apa ini? Pengorbanan kita apa?" "Alaikunna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah." Kalian bisa berjihad yang tidak perlu pakai perang, yaitu dengan berhaji dan berumrah. Itulah jihad kita. Sehingga sebagian salaf mengatakan, saya melihat-lihat haji itu memiliki keistimewaan yang tidak ada pada ibadah lainnya. Kalau sholat yang capek cuma fisiknya, harta kita nggak berkurang kan? Kalau puasa yang capek juga cuma fisik, harta nggak berkurang. Kalau zakat hartanya berkurang, fisiknya nggak capek. Tapi haji dua-duanya, ada fisik, ada harta. Makanya haji itu lebih afdal dari sisi ini. Kemudian bagaimana kalau saya belum tahu aturannya haji? Ya nanti sampai sana bagaimana? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah bertekad, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar. Pelajari manasik haji dari sumber-sumber yang benar, ya. Sejak jauh-jauh hari, apalagi yang masa nunggunya masih lama ini, ya. Di tahun terakhir misalnya, dia pelajari, karena kalau belajarnya di tahun pertama ntar udah lupa duluan. Belajarnya masih 8 tahun lagi, 18 tahun lagi udah pada lupa semua. Ya, tapi menjelang keberangkatan mulai kita pelajari ahkamul hajj. Ya, mulai dari menata niat kita, kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selama ibadah haji, karena berulang kali beliau menekankan dalam haji wada beliau, haji pertama dan terakhir beliau, khudhu anni manasikakum, ambillah praktek manasik kalian itu dariku, ya. Jadi
kita pelajari, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jangan terlalu berpikir nanti di sana bagaimana, nanti di sana bagaimana. Tawakal kepada Allah. Nah, tadi Ustaz mengatakan ya, bahwa haji adalah penggugur dosa. Terus juga umroh ke umroh penggugur dosa. Dan juga antum mengatakan khuzu'ani manasikakum. Ini bagaimana Ustaz? Misalkan qadarullah. Ketika pemilihan travelnya, ketika prosesinya itu tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan mungkin melakukan hal-hal yang ya di luar sunnah. Apakah penggugur dosa ini masuk atau justru ada ganjaran dosa yang karena menyelisih tersebut? baik. Tentunya ada sesuatu yang itu berangkat dari keteledoran kita, ketidakjelian kita, kekurang hati-hatian kita. Di sini ada yang kita tanggung. Ada sesuatu yang sifatnya di luar itu. Seseorang sudah berusaha, bertanya mana travel yang bisa mengajarkan atau melakukan bimbingan sesuai dengan sunnah, yang profesional dalam menjalankan atau melayani jamaah haji maupun jamaah umroh. Dia sudah mendapatkan informasinya, kemudian mendaftar, ternyata ada kendala, maka di sini insya Allah dia akan mendapatkan yang dia niatkan, karena itu di luar dari keteledoran dia, di luar dari ketidakjelian dia. Adapun yang tidak pernah mencari-cari informasi, padahal banyak di sana travel-travel yang tidak profesional dalam menjalankan amanahnya, melayani tamu-tamu Allah, atau tidak melakukan bimbingan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tahu banyak yang seperti itu, tetap saja dia asal-asalan, maka di sini dia akan menanggung. Ya, di sini dia akan menanggung ketika ternyata dia tidak mendapatkan bimbingan sesuai dengan yang seharusnya. Karena para ulama menjelaskan tentang haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada rafath, tidak ada fusuk. Rafath sudah kita jelaskan tadi, jima dan muqaddimah-muqaddimahnya. Fusuk adalah perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Ya, termasuk dosa di sini adalah melakukan hal-hal yang tidak diajarkan. Ya, al-muhdatsat, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mau tidak mau orang yang mengamalkan apa yang tidak diajarkan, dia akan meninggalkan yang diajarkan ketika itu. Karena waktu kita itu kalau nggak kita isi dengan apa yang bernuansa ibadah, ya kita akan mengisinya dengan yang lain. Dan ini akan mengurangi kesempurnaan haji kita. Bahkan mungkin bisa menjadikannya tidak mabrur. Ya. Apalagi kalau sampai tersusupi oleh riya, ini sangat bahaya sekali. Karena Allah SWT dalam ayat yang berkaitan dengan haji dan umrah, Allah menekankan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu semata-mata untuk Allah. Walaupun semua ibadah kita mesti ikhlas, tapi kenapa ada penekanan khusus terkait ibadah haji dan umrah, ayyuhal ikhwah? Karena ini ibadah yang nilai prestisnya tinggi. Enggak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah untuk umrah, apalagi untuk haji jamaah. Ya, kalau orang sholat mah biasa, nggak perlu gelar kan orang sholat. Ada orang sholat pakai gelar? Nggak ada. Orang puasa nggak ada gelarnya. Orang zakat nggak ada gelarnya. Haji ada gelarnya. Kenapa? Prestis. Ada kebanggaan tersendiri dan mengunjungi tanah suci. Oleh karena itu keikhlasan lebih rentan di sini. Nah, ketika tidak ada bimbingan yang tepat, boleh jadi justru diajak untuk pamer. Ini naudzubillah, nanti hajinya cuma tercatat sebagai rekreasi. Jalan-jalan deh di mata Allah. Ya, karena ingat, Allah sama sekali tidak membutuhkan amal ibadah kita. Dalam ayat yang bicara tentang haji juga di surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran 97. Menjadi haknya Allah dan kewajibannya umat manusia untuk berhaji mengunjungi Baitullah bagi yang bisa menempuh perjalanan ke sana. Simak apa penutup ayat ini. Wa man kafara fa innallaha
Ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa ingkar dengan perintah haji ini, maka ingat Allah Maha tidak membutuhkan terhadap alam semesta. Semua yang ada di jagat raya ini, apapun itu, manusianya, malaikatnya, jinnya, para nabinya, amal soleh mereka, tidak ada satupun yang Allah butuhkan, apalagi haji kita. Oleh karena itu kalau nggak benar-benar ini ibadah ini kita jaga sampai kesusupan riya atau sebaliknya, mungkin dia ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah, ditolak sama Allah nanti. Karena dua syarat utama ini harus kita pelihara. Syarat utama diterimanya setiap amal adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah. Jadi salah satu ikhtiarnya nggak cuma nabung, nggak cuma sekedar daftar, ilmu cari ilmu dan travel yang sesuai sunnah. Di sini banyak nih travel-travel. Iya, karena sering kejadian kayak gini Ustadz. Beberapa kali kita ada teman mau haji lagi. Kenapa? Karena dulu pernah tapi kayaknya tidak sesuai. Tidak sesuai. Di sini sekarang banyak, baru belajar. Di sini ada? Banyak travel-travel. Oh iya, Umi salah satunya ya. Ini kalau nggak salah sponsor kita ini. Oh, ini. Apalagi ini ada umroh gratis. Ada program umroh gratis. Umroh gratis. Jadi teman-teman yang mau umroh gratis silakan nih datang di booth nomor 8990. Ya. Ya. Jadi salah satu ikhtiarnya gitu. Nggak cuma daftar-daftar aja, cari ilmunya dan juga cari travel. Travelnya juga. Siap. Gitu. Ya Allah. Apa lagi Kang? Lagi nih, mungkin kiat-kiat gitu Ustadz buat teman-teman yang gimana caranya, apakah ada doa khusus buat supaya bisa cepat berangkat, apa gimana caranya dilancarkannya harta, karena mungkin sebagian orang kan ada keterbatasan. Apalagi sekarang kalau mau haji daftar yang resmi lewat pemerintah kan 93 juta sekarang ya? Iya, udah mulai naik dan waktunya pun juga semakin panjang. Gimana kira-kira Ustadz kiat-kiat supaya kita memudahkan jalan kita agar cepat berhaji? Oh iya. Pertama dengan niat yang tulus, niat yang kuat, kemudian dibarengi dengan usaha tentunya ya. Memang kalau dilihat dari nominalnya, yang reguler udah nggak murah lagi juga sekarang. Di samping nggak murah, panjangnya Masya Allah, umur kita nyampe apa enggak Allahu a'lam. Yang plus pun juga harus nunggu ya. Berapa sekarang rata-rata? Kemarin sempat nanya 120-an kalau 120. Masa tunggu? Masa tunggu saya waktu itu 8 tahun katanya. 8 tahun. Itu dapat 8 tahun? Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 sampai 10 kalau nggak salah ya, kurang lebih. Iya. Iya. Ala kulli hal itu semua kembali kepada kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita di luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Tentunya sebagai kiat yang sifatnya asbab duniawi ya, sebab-sebab duniawi ya kita bisa berhemat. Misalnya kalau kita ini punya kebiasaan agak boros dalam hal-hal tertentu, ya kita sisihkan lebih banyak uang itu untuk kita tabung. Ya, karena ketika kita ini sudah melangkah, walaupun belum kesampaian nih jamaah, insya Allah pahalanya sudah tercatat oleh Allah. Yang penting kita ada upaya dulu, melangkah dulu yang serius. Karena banyak sekali dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya ketika niat itu sudah bulat dan sudah ada upaya, walaupun belum sempurna, Allah sudah catat pahalanya secara sempurna. Contohnya orang yang hijrah. Allah Ta'ala, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian dia dijemput oleh ajal, sebelum sampai ke negeri tujuan, pahalanya telah tercatat di sisi Allah. Karena apa? Sudah ada upaya. Demikian juga dalam hadisnya Ibnu Abbas fi sahih, innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah yang mencatat setiap amal kebajikan maupun dosa. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana mekanisme pencatatan masing-masingnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad untuk berbuat suatu kebajikan
Termasuk haji tentunya jamaah. Haji ini rukun Islam, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Kebajikan saya niat mau sedekah aja, baru niat itu udah ada pahalanya. Apalagi ini sudah daftar, sudah ngasih DP. Kapan lunasnya? Allah ya minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Allah akan bukakan rezeki kita dari arah yang tidak diduga-duga. Yang penting kita ada niat yang tulus. Jadi orang baru berniat baik saja, belum dia kerjakan sudah dicatat satu kebaikan sempurna oleh Allah. Demikian pula ketika dia sudah mulai mencicil, umurnya nggak nyampe, baik yang mau reguler, yang plus, yang furoda misalnya. Karena umur kita nggak ada yang tahu, ya. Belum tentu yang 18 tahun meninggal sebelumnya dan belum tentu yang furoda berangkat duluan, belum tentu, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Namun bagi yang diberi kelonggaran, silahkan dia pilih yang sesuai dengan kelonggaran, karena toh harta ini juga milik Allah, bukan milik kita jemaah. Jangan pelit. Jangan pelit, apalagi kalau pelit itu pelit sama diri sendiri sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir surat Muhammad, ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, aduh kok mahal ya haji ya. Reguler juga mahal sekarang, plus beda-beda dikit, ya. Masa tunggunya juga Masya Allah, furoda lebih mahal lagi. Visanya bingung, visanya deg-degan. Ya itu semua jamaah. Deg-degannya kita dalam rangka mengupayakan bisa menunaikan rukun Islam kelima. Jangan lupa. Sama-sama deg-degan, ini orang mau ujian deg-degan. Ini orang mau dioperasi deg-degan. Ya, deg-degan tuh bisa terjadi dalam banyak kesempatan, dalam banyak peristiwa di hidup kita. Cuman yang beda adalah saya deg-degan dalam rangka menunaikan ibadah yang kelima. Kalaupun belum keluar, pahala antum insya Allah sudah tercatat. Yang penting antum tempuh cara-cara yang benar. Ya. Yang muskilah itu kalau cara-caranya bermasalah. Ya. Ini yang akan menimbulkan adanya dosa dan maksiat, sehingga yang namanya haji mabrur itu menjadi tidak bisa terwujud lagi. Nah, jadi saya tadi mau cerita tentang orang yang pelit, sejatinya pelit untuk dirinya sendiri. Allah menceritakan di akhir surat Muhammad, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal. Kenapa sih kalian itu seperti mereka-mereka, kata Allah, yang diajak untuk berinfak di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Haji itu termasuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu rukun Islam. Jihad bukan rukun Islam. Rukun Islam cuma 5 jamaah. Yang kelimanya haji. Walaupun jihad itu adalah puncak ibadah, tapi dia bukan rukun Islam. Artinya haji adalah bagian dari jalan Allah. Allah mengatakan, kenapa sih kalian itu seperti mereka-mereka yang disuruh membelanjakan hartanya di jalan Allah? Faminkum may yabkhal. Terus ada di antara kalian yang bakhil, yang pelit, sayang sama duitnya. Aduh mahal, sayang deh. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, kata Allah. Sungguhnya yang bakhil, yang pelit, itu pelit untuk dirinya sendiri. Pelit sama dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya, maha enggak membutuhkan apa-apa, sedangkan kalian yang senantiasa membutuhkan kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ini yang kita takutkan jamaah. Kalau kita, kata Allah nih, kalau kalian berpaling juga dari ajakan untuk berinfak di jalan Allah, tetap kalian nggak mau, kalian pelit, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka nggak akan seperti kalian lagi. Nanti akan dicabut kesempatan ini. Ketika kita kepengen haji udah nggak ada kesempatannya. Itu yang kita khawatirkan, ya. Karena harta kita ini titipan jamaah. Ya, Nabi menceritakan tentang apa sih harta kita itu sesungguhnya. Yang mana sih dari yang atas nama kita ini, yang benar-benar harta kita itu yang mana? Nabi jelaskan dalam hadis riwayat Muslim.
Yaqulu ibnu Adam mali, mali. Anak Adam ini, manusia ini, kita ini sering membanggakan ini harta saya, ini aset saya, rekening saya, properti saya, kendaraan saya. Wa inna malaka min malika ya ibnu Adam thalath. Padahal sejatinya harta kalian itu cuma 3 macam. Ma akalta fa afnait, 1, yang kau makan sampai habis. Kita beli nasi 1 bungkus, kita makan separuh, separuhnya kita buang. Harta kita yang separuh yang kita makan. Yang kita buang bukan, karena nggak ada manfaatnya buat kita. Au labista fa ablait, atau yang kau pakai sampai tidak bisa lagi dipakai, sampai usang, sampai rusak, sampai lusuh. Pakaian ini selagi kita bisa pakai, dia harta kita. Begitu dia sudah kekecilan, nggak ada lagi manfaatnya buat kita. Ya, atau dia robek, nggak ada lagi manfaatnya. Ngapain? Kendaraan, rumah, perabotan, selama bisa dipakai dia harta kita. Begitu sudah rusak nggak bisa dipakai, selesai sudah, bukan harta kita lagi. Au tasaddaqta fa amdhait, wa fi riwayah faqtanait, wa fi riwayah fa abqait, atau yang kau belanjakan, kau sedekahkan, dan itulah yang tersimpan untukmu. Itulah yang kekal pahalanya bagimu. Karena 2 harta yang pertama jamaah itu hanya kita nikmati di dunia, betul? Ya, apa yang kita makan kan kita nikmatin di dunia tuh. Apa yang kita pakai di sini juga kita nikmatin di dunia. Dan kenikmatan dunia itu punya karakter khas. Wa mal hayatud dunya illa apa jamaah? Mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu, karena sesaat banget nikmatnya. Yang kita makan ini begitu kita telan, selesai sudah nikmatnya. Tadi harganya mahal nih sepiring ini, 100.000, 1 juta mungkin. 8 jam kemudian wajib kita keluarkan itu makanan. Kalau nggak keluar antum sakit. Dan ketika keluar antum melihat aja jijik, gak ada harganya. 1 juta itu 8 jam kemudian gak ada harganya. Itulah dunia. Tapi yang kita sedekahkan, apalagi sedekahnya untuk menunaikan rukun Islam, untuk mencari ridhonya Allah, itu kita akan nikmati bukan di sini jemaah. Bukan hanya di sini, afwan. Di sini ada kenikmatannya, tapi tidak berhenti. Karena di akhirat nanti Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Dan akhirat tidak dibatasi oleh waktu. Lain sama dunia. Makan hanya beberapa menit, selesai sudah. Hidup kita pun hanya beberapa hari. Sehari mungkin kalau dibandingkan dengan 1 hari akhirat, kita paling sehari atau kurang dari sehari kita hidup di dunia. Tapi di akhirat Allah akan berikan pahala yang tidak ada endingnya. Dengan kualitas balasan yang luar biasa. Jadi sebenarnya orang yang pelit untuk ibadah dengan hartanya, dia pelit banget sama dirinya. Karena kalau selain itu, kata Nabi SAW menutup hadis ini, wa ma siwa dzalika ya ibnu Adam fadzahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang 3 macam ini, yang kau konsumsi, yang kau pakai atau kau sedekahkan, dia akan pergi dan berpindah ke orang lain, ke anak, cucu, ke ahli waris. Ya, manfaatnya buat mereka. Karena dia nggak manfaatkan ketika dia masih hidup. Dia hanya tumpuk, mati dia, orang lain yang menikmati. Dia yang ditanya sama Allah, dari mana, untuk apa? Orang lain yang menikmati, rugi kan? Rugi. Nah, Ustaz, ngomong-ngomong Ustaz, Ustaz tahun 2024 ada jadwal haji nggak Ustaz? Ustaz sendiri berangkat 2024? Terakhir 2012, tapi insya Allah 2024 bersama Umi insya Allah. Berangkat Ustaz? Insya Allah. Berarti Furoda Ustaz? Furoda. Masya Allah. Jadi insya Allah tahun 2024 jalan bersama Ustaz ya Ustaz? Keberangkatan ya. Iya, insya Allah. Semoga dimudahkan Ustaz. Siap. Ini kayaknya udah detik-detik mau azan isya. Oke. Kita kasih hadiah nih buat akhwat nih. Masih ada 2. Dua. Ada abaya gamis akhwat ya. Ada. Buat ada. akhwat mungkin ada mic nggak ya? Di belakang ada mic.
Ada ya? Oke, siap. Apa Tadi nih? Ustadz Quiz? buat akhwat, quiz dong. Oh, ada quiz. quiz. Ada hadiah soalnya nih. Oke. Buat akhwat, tadi Ustadz mengatakan ada 3 jaminan Allah, ya kan? Nah, apa aja tuh? Apa 3? aja tuh? Yang ini Ustadz menyatakan ini hadis jarang disampaikan untuk memotivasi kita untuk bisa mau haji. Oh masih banyak, ada tambahan. Siap. Baik, akhwat, ini pertanyaannya tadi. 3 jaminan dari Allah. Sebutkan, ini ada abaya atau jubah atau gamis ya? Yang dijamin Allah. Silakan. Ada yang mencatat, ada yang atau mendengarkan dari? Kalau nggak ada kita lempar ke Iwan. Nanti hadiahnya. Ada tuh. Ada ya? Silakan. Suaranya kurang besar. Coba. Nggak ada. Nggak nyala. Itu mic-nya. Oh mungkin belum di-on-in. Kirain tadi. Oke tapi ada yang mau jawab? Cek. Oh itu. Siap. Ada yang mau menjawab? Ada hadiah dari panitia dan juga sponsor kita. Yap. Bismillah. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 orang yang dijamin oleh Allah. Yang pertama, orang yang keluar dari rumahnya untuk ke masjid Allah. Yang kedua, orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang berangkat haji. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz, Masya Allah. Silakan nanti panitia panitia tolong ya. dibantu hadiahnya. Baik, ada satu lagi yang buat akhwat. Oh, ada lagi, satu lagi. Ini akhwat nih soalnya nih. Masih banyak. Ini yang ini kayaknya Ikhwan nih. Oke, Ikhwan biasanya juga udah siap-siap juga nih. Di sini masih ada. Kenapa? Oke, akhwat lagi. Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan. Ini deh tadi dikatakan jihadnya wanita tadi dikatakan apa? Benar, gampang banget Iya. insya Allah. Jihadnya wanita tadi disampaikan kepada Aisyah Ustaz ya. Iya. Ada? Ada yang mau menjawab? Mudah insya Allah. Bismillah. Jihadnya seorang wanita yaitu sama seperti laki-laki yang mengurus jenazah dan lain-lainnya, yaitu mengurus anak-anaknya di rumah, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada, lalu menjaga dirinya atau kehormatan dirinya sendiri. Ada yang kurang ya Ustaz? Kurang. Iya, jawabannya bagus tapi bukan itu. Aduh, kurang ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada dia nggak ya? Hiburan. Oh ini. Hadiah hiburan. Ini. Oh iya, ada tumbler di depan. Tumbler. Nanti bisa diambil. Silakan, panitia tolong dibantu. Tadi Ya. Masya Allah, jawabannya bagus, luar biasa. Tapi Kurang. jawaban benar dengan pertanyaan yang lain Ustaz. Iya. Ada yang mau menambahkan? Dengan pertanyaan yang sama. Ya. Jihad bagi wanita. Jihad bagi wanita itu berhaji. Gimana Ustaz? Betul. Betul. Mendapatkan hadiah dari panitia. Silakan. Baik, sekarang Haji dan umroh ya jawabannya. Haji dan umroh. Alaikunna jihadun la qitala fihi al-haji wal umroh. Masya Allah. Ini masih ada hadiah buat Ikhwan dan juga ini mungkin dari buat anak juga ya. Apa nih? Baik, mungkin 2 pertanyaan dari Ustadz dan 3 pertanyaan dari Antum untuk menanya kepada Ustadz. Silakan Ustadz memberikan 2 pertanyaan. Oh iya, tadi ada disinggung 2 orang sahabat ya. Salah satunya tadi sempat mau berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mempersyaratkan. Apa syaratnya? Beliau duluan sih dari tadi nih. Cuman mungkin nanti nunjuk dulu baru dikasih pertanyaan ya. Kalau ini soalnya udah ini nih, udah tahu nih pertanyaannya. Silakan. Bismillah. Jawabannya meminta syarat kepada Rasulullah bahwa dosa-dosanya yang lama ingin terhapuskan. Baik. Masya Allah. Ya, Betul. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Silakan. Ada poster ini. Ada 3 pertanyaan lagi, silakan nih langsung aja deh. Ustadz 3-tiganya langsung pertanyaan dari Ustadz ya. Tapi tunjuk tangan terlebih dahulu. Angkat tangan yang mau dapat hadiah. Wow, Masya Allah. Yakin. Silakan. Yang penting yakin dulu. Iya. Silakan, yang pakai bucket hat. Silakan kasih mic. Yang pakai topi. Ya. Masya Allah.
Pertanyaan dari selanjutnya, Siap. jawaban Rasulullah apa? Yes. Izin menjawab Ustaz. Ketika Amr bin As meminta syarat untuk dihapusin dosa-dosanya, lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghapus dosa terdahulu, sebagaimana haji menghapuskan dosa yang telah lalu seperti bayi yang baru lahir. Kurang lebih seperti itu. Kurang satu, gak apa-apa deh. Oh, Ustaz. Satu lagi, gak apa-apa, udah betul. Nah, yang lengkap bagaimana? Sebelahnya tadi kan angkat tangan juga. Nabi menyebutkan 3 hal di situ, 2 udah disebut, walaupun hadisnya agak beda-beda dikit ya. Baik. Oh, enggak, pertama masuk Islam, yang kedua haji, satu lagi apa? Tuh ada bapak yang angkat tangan, masya Allah. Silakan. Pakai mic pak, pakai mic. Bismillah Ustaz. Berhijrah dari kampung halamannya, di mana di kampung halamannya itu dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Beliau dia hijrah ke kampung yang lain untuk melaksanakan ibadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menghapuskan dosa masa lalu. Barakallahu fiik. Masih ada? Masih, Ustaz. Berarti ini hadiahnya bagi 2 ya? Gimana? Bagi 2. Bagi 2 enggak? Kayak kasihan. Masih ada 2 lagi ya? Silakan. Beliau, antum. Ya. Yang bakat head sama Bapak. Yang ini yang terakhir kayaknya akhwat, Kang. Angkat tangan juga sama? Angkat tangan deh. Bawah. Angkat tangan. Ya. Ini satu lagi buat Bapak, satu lagi yang pakai topi. Okay. Buat akhwat terakhir. Silakan Ustaz. Langsung angkat. Oh iya. Angkat tangan. Akhwat, angkat tangan. Yang ingin menjawab. Sudah ada belum yang angkat tangan? Ada, angkat tangan akhwatnya. Silakan. Ada nggak? Memang harus kayak haji, daftar dulu aja gimana nanti bayar sisanya. Allah maha kaya, udah daftar aja dulu. Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak dilempar ke Ikhwan. Soalnya ini hadiahnya buat anak dan akhwat nih kayaknya nih. Ada akhwatnya? Oh ada. Siap. Silakan. Udah siap ya mic-nya ya? Siap. Oke. Baik. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas khususnya dalam ibadah haji dan umrah? Apa rahasianya? Kalau untuk ikhlas sendiri, karena dalam ibadah haji tidak hanya diuji beberapa aspek, tapi keseluruhan aspek, baik fisik, mental, kesiapan finansial atau harta yang dilaksanakan untuk ibadah haji, dan juga bagaimana individu memahami dan mempelajari dalam ilmu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Masya Allah, jawabannya bagus. Cuman untuk pertanyaan yang lain itu. Padahal itu berpanjang banget. Tuh Ikhwan tuh. Ada yang ingin boleh. menjawab. Ini ada hadiahnya. Oke. Nggak apa-apa, kita hargai. Silakan, Ikhwannya ada Silakan, yang akhi. Silakan. Apa alasannya? Karena ibadah haji ini prestisnya tinggi, nilai prestisnya Masya tinggi. Allah. Sehingga godaan untuk ria, tidak ikhlas itu sangat tinggi. Sehingga Allah mengingatkan umatnya khusus untuk naik haji. Barakallahu fiik, ahsan. Masya Allah. Silakan hadiahnya. Silakan. Ini Masya Allah ya, ini saya lihat padahal antum nggak nyatet ya kan? Ini Masya Allah, memorinya ya. Kayak tadi nggak nyatet, cuman ketika pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa. Terakhir, kira-kira ada nggak yang sekarang detik ini langsung mau daftar haji? Oh iya. Bersama Ustaz antum Mbak? Minimal tanya-tanya deh minimal. Benar. Bapak minimal untuk tanya-tanya. Sudah berdaftar? Belum ya? Insya Allah hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak dengan niat antum Pak, bismillah. Ini modalnya 100.000. Masya Allah. Modalnya 100.000. Modal Pak. Mudah-mudahan dengan 100.000 ini Allah. Wow, flyer haji bersama antum Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi dan mudahkan karena Allah itu maha kaya Ustaz ya. Ada luar biasa ini, mudah-mudahan dimudahkan.
Dan nampaknya ini yang terakhir karena sesaat lagi udah mau sholat isya kita untuk sholat isya dan sekali lagi jazakallahu Ustaz atas waktu dan juga ilmu antum Ustaz. Semoga haji antum mabrur dan dimudahkan Ustaz. Jamaahnya di sini akan terlihat, mudah-mudahan antum juga haji bersama Ustaz nanti insya Allah ya. Dan terima kasih buat antum semua yang bersabar duduk di sini. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi raudhah di BSD. Insyaallah. Jangan lupa juga besok untuk hadir lagi karena masih banyak. Jadi teman-teman datang, kita support acara. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, terima kasih dan saya mengundurkan diri, saya Reda Samudra. Dan saya Uki Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.